Shalom, jumpa lagi dalam channel Klavos Sukacita pada saat ini. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam kitab Roma pasal 14 ayatnya yang ke-16, 17 dan ayatnya yang ke-18. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara pemirsa sekalian, marilah kita berdoa sebelum kita membaca bagian firman Tuhan yang hendak kita renungkan di saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sedia membaca kebenaran firman Tuhan. Hati kami terbuka untuk-Mu. Hati kami menanti-nantikan Engkau berbicara, menyampaikan isi hati-Mu. Layakan hamba-Mu untuk menyampaikan ini bagi kami semua, menjadi berkat bagi kami, semakin dikuatkan, semakin ditambah-tambahkan iman, dan memberkati kita semua. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Saudaraku, Roma 14 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Ayat-ayat ini berada di dalam perikop yang diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Jangan Memberi Batu Sandungan. Ayat 16, apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Saudaraku yang saya kasihi, berbicara tentang kerajaan Allah memang bukan merupakan sesuatu yang mudah untuk kita pikirkan. Tetapi sebenarnya saudara-saudaraku yang saya kasihi, perdebatan-perdebatan tentang kerajaan Allah ini sudah terjadi juga di tengah-tengah jemaat di Roma. Bagaimana sih hidup sebagai anak-anak Tuhan? Bagaimana sih hidup sebagai pengikut-pengikut Kristus yang memberikan warna kerajaan Allah itu? Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, banyak dari mereka di dalam persekutuan menampilkan pola-pola hidup menurut pikiran mereka yang benar, menurut pikiran mereka yang lebih unggul, menurut pikiran mereka yang lebih baik. Dan itulah sebabnya mereka memberi semacam formula-formula pribadi yang nantinya diharapkan menjadi suatu pedoman untuk memiliki atau mengalami kerajaan Allah itu. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasihi, sama kita ketahui bahwa kitab Roma atau jemaat Roma bukan saja terdiri dari orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen yang berasal dari orang Yahudi, tapi juga orang-orang Kristen yang ada dari latar belakang bangsa-bangsa lain atau suku-suku asing. Nah, saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, karena itu saudara, maka orang-orang Kristen asal Yahudi mulai membuat semacam aturan-aturan bahwa sesungguhnya hidup dalam kerajaan Allah itu adalah mematuhi hukum Taurat, mematuhi aturan-aturan yang salah satunya adalah berbicara soal makan minum. Ada banyak hal yang diperdebatkan pada bagian ini. Tetapi saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, menurut orang-orang yang tidak makan ini dan itu, mereka katakan kalau saudara makan ini dan itu dilarang dan engkau tidak sama sekali menghargai dan engkau tidak sama sekali menjadi bagian dari kerajaan Allah. Lalu saudara-saudara, bagaimana pernyataan daripada Paulus untuk memberi jawaban atau polemik atau perdebatan antara orang-orang Kristen Yahudi dan orang-orang Kristen non-Yahudi soal makan dan minum? Apakah karena makanan dan minuman lalu kita katakan bahwa orang-orang yang tidak makan ini dan itu dibenarkan lebih daripada orang-orang yang tidak makan ini dan itu? Nah, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, perdebatan ini dijawab oleh Paulus dalam ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Firman Allah katakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Jadi saudara-saudara, kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Makanan dan minuman ini bukan menunjuk pada makanan dan minuman saja, tetapi sebenarnya hendak menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan orang-orang Kristen asal Yahudi mengklaim bahwa dengan mematuhi aturan-aturan itu,
sesuatu yang normatif menjadi sesuatu yang lebih utama daripada sebuah perilaku kehidupan sebagai anak-anak kerajaan Allah. Mereka anggap bahwa dengan tidak makan ini dan itu mereka lebih kudus, dan mengklaim bahwa orang lain yang tidak makan ini dan makan itu adalah orang yang sembrono dan hidupnya tidak kudus. Nah, kita lihat formulasi daripada seorang Paulus. Apa sih gaya hidup sebagai anak-anak dalam kerajaan Allah itu? Saudaraku yang saya kasihi, ayat yang ke-17 tadi saya lanjutkan bahwa kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita oleh Roh Kudus. 3 hal ini, saudara, yang disampaikan oleh Paulus. Berarti soal kerajaan Allah itu bukan bicara soal makan minum ini dan itu. Kerajaan Allah bukan soal sesuatu yang normatif, harus begini, harus begitu, dan lain sebagainya. Tetapi kerajaan Allah berbicara soal kebenaran. Berarti yang kita kejar adalah bukan soal makan dan minum saja dan tidak makan dan tidak minum, tapi yang harus kita kejar dalam kehidupan kita adalah pola hidup dalam kebenaran. Hidup kita harus ditata dalam kebenaran Allah. Itulah sebabnya firman Allah katakan kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kita harus hidup dalam kebenaran. Kita harus mempertahankan kebenaran. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus mempertahankan dan memperjuangkan kebenaran. Kebenaran itu harus dimulai dari suatu lifestyle, saudara. Satu gaya hidup, saudara. Kebenaran bukan hanya sekedar lip service, tapi kebenaran adalah sebuah gaya hidup yang ditampilkan dalam tutur kata, perkataan, dan perbuatan. Tutur kata, tapi juga perbuatan kita. Apalagi yang disampaikan oleh Paulus? Yang kedua adalah damai sejahtera. Saudaraku, hari-hari ini damai sejahtera begitu sulit kita temukan. Hari-hari ini damai sejahtera begitu banyak dikebiri di mana-mana. Kenapa, saudara? Karena, saudara, kita ingin orang lain melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan damai sejahtera, tapi kita sendiri secara pribadi menjadi pelaku-pelaku yang bertolak belakang dengan damai sejahtera, menciptakan damai sejahtera. Hidup kita lebih senang, kita bahagia dengan kekacauan, hidup kita bahagia dengan hal-hal yang tidak benar. Seharusnya saudara-saudara, sebagai anak-anak yang hidup dalam kerajaan Allah, kita pahami ciri kedua daripada kerajaan Allah itu adalah terciptanya damai sejahtera. Kita harus menjadi agen-agen pembawa damai sejahtera dalam segala keadaan. Di mana saja kita berada, kita harus menjadi agen kebenaran. Yang ketiga, saudara-saudara, sukacita oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasihi, sukacita oleh Roh Kudus di sini menggambarkan bagaimana pola hidup kita akan mengalami sukacita, akan mengalami damai sejahtera ketika Roh Kudus itu memimpin kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, marilah kita tidak mempertahankan hal-hal yang normatif, tetapi biarlah hal-hal yang normatif ini memberikan sebuah gambaran bahwa kita adalah anak-anak Allah yang hidup dalam kerajaan Allah itu, yang mencirikan 3 hal. Bahwa pertama, kita adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Kita adalah agen-agen pembawa damai sejahtera. Kita harus hidup dalam sukacita. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita. Kiranya menolong kita untuk terus hidup sebagai anak-anak di dalam anak-anak kerajaan Allah, di dalam kerajaan Allah yang Allah inginkan saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus pada sore atau saat ini kami sudah belajar dari bagian firman Tuhan yang mengajar kepada kami untuk bagaimana mewujudkan kerajaan Allah. Kami tidak mulai membuang-buang waktu lagi untuk berdebat ini dan itu, hal-hal yang normatif, hal-hal yang menampilkan prestise, penampilan saja, tetapi sesungguhnya hidup kami jauh daripada kerajaan Allah. Kami belajar dari firman Allah, hidup dalam kebenaran, hidup menjadi agen
damai sejahtera, tapi juga hidup dalam sukacita oleh Roh Kudus. Biarlah bagian ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penghiburan bagi kami, menjadi pedoman bagi kehidupan kami, supaya kami tahu siapa kami di tengah-tengah dunia. Kami adalah anak-anak kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian.